Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Renata Regita Harahap. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk menghadapi kompetisi dalam sebuah bisnis. Poin yang pertama adalah cost leadership strategy. Cost leadership strategi ini merupakan suatu strategi bersaing yang dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Dengan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan dapat menetapkan harga jual yang rendah pula, sehingga dalam persaingan akan dapat memenangkan pasar secara berkesinambungan. Keunggulan biaya biasanya dihasilkan dari produktivitas proses produksi, distribusi, atau keseluruhan operasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan strategi biaya murah biasanya perusahaan yang berskala besar. Poin yang kedua yaitu diferensiasi strategi. Diferensiasi strateginya adalah strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik, yang berbeda dengan pesaing. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumen. Poin yang ketiga adalah fokus strategi. Fokus strategi ini adalah strategi fokus mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit atau biasa disebut dengan ceruk pasar. Untuk memenuhi permintaan, perusahaan dapat memilih dua alternatif fokus, yaitu dengan fokus pada biaya atau dengan fokus pada diferensiasi. Keduanya mirip dengan dua strategi generic porter, hanya berkonsentrasi pada pasar yang lebih sempit. Fokus biaya bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di ceruk pasar yang ditargetkan. Perusahaan mengadopsi strategi ini ketika konsumen lebih sadar, biaya sementara juga menginginkan produk yang relatif unik. Namun, karena target pasar lebih sempit, tantangan bagi perusahaan adalah untuk beroperasi di pasar secara menguntungkan. Permintaan dalam ceruk pasar biasanya kecil untuk memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi. Pada poin yang keempat, itu ada growth strategi, yaitu strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya melampaui kondisi pasar saat ini. Beberapa faktor mempengaruhi perumusan strategi pertumbuhan, yaitu kondisi pasar, target audiens dan calon audiens yang belum tersentuh, persaingan yang ada di pasar, dan saluran distribusi. Pada poin kelima yaitu aliansi strategi. Aliansi strategi bisnis adalah suatu hubungan atau kerjasama antar beberapa kelompok yang di dalamnya memiliki tujuan yang sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis. Dalam hal ini, mereka yang melakukan kegiatan aliansi bukan menjadi kompetitor bisnis secara langsung, meskipun mereka mempunyai kesamaan produk ataupun jasa serta target pasar yang sama. Dengan melakukan kegiatan aliansi ini, diharapkan perusahaan yang terlibat di dalamnya mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi dan brand awareness menjadi lebih meningkat. Selain itu, mereka yang terlibat di dalamnya tentu berharap bisa saling membantu dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Aliansi strategi bisnis yang dilakukan bisa mencakup kerjasama strategi pemasaran yang lebih efektif, mengembangkan produk agar terlihat lebih menarik, menghemat biaya produksi, dan lain sebagainya. Setiap kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada kegiatan ini harus bisa dianalisa oleh pihak manajemen perusahaan sebelum menerapkan aliansi dengan perusahaan lainnya. Pada poin keenam yaitu innovation strategy. Innovation strategy ini merupakan strategi inovasi, yaitu sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru atau produk yang akan merubah pasar dan memberi nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Salah satu contoh inovasi adalah melakukan inovasi produk yang mutlak diperlukan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif yang akan dirasakan oleh perusahaan. Produk yang mengalami inovasi akan lebih mendapatkan apresiasi dari konsumen sehingga dapat menggait lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Lanjut pada poin ke-7 yaitu internal efisiensi strategi. Ini merupakan peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya pada poin terakhir yaitu customer oriented strategy, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen nyaman dan senang. Menurut Customer Service Manager, pendekatan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented ini adalah pendekatan yang menempatkan pelanggan di awal, tengah, dan akhir transaksi penjualan. Perusahaan dan bisnis yang baik akan menempatkan customer sebagai fokus utama. Terlepas dari apapun, mereka akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dari customer tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.